Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya. Itu siapa kira-kira semut-semut yang mencari gula itu untuk menggerogotin dana desa itu? Hampir semua pihak, Oke. ya. Nah, modus lainnya Bang Iswan terkait dengan penyalahgunaan dana desa itu apa? Ada banyak sebetulnya ya Hmm. soal modus-modus ini. Parahnya Iya. ada dana desa yang 1 tahun memang dipakai kepala desa semua. Dipakai kepala desa semua? Itu di Sumut. Oh iya? Kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, saya kali ini akan mendiskusikan bersama rekan saya Iswan Kaputa ya tentang dana desa ya. Dana desa itu muncul pertama kali sejak disahkannya Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014. Lalu pemerintah bersama DPR mengalokasikan untuk pertama kali pada tahun 2015 dana desa itu sebesar 20 triliun rupiah untuk dibagi ya kepada desa-desa di Indonesia. Yang menurut catatan saya ya itu ada sejumlah ya, kalau kita lihat dalam catatan yang dirilis oleh Kementerian Desa, jumlah desa di Indonesia itu saat ini mencapai berapa ya? 75.000. 75.000 desa ya. Jadi lebih dari 75.000 desa. Jadi waktu itu dana desa dibagi kepada 75.000 desa. Nah, setelah disahkan Undang-Undang Desa, kemudian ada dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa, maka ternyata ada hal baru ya yang ditemukan di lapangan ya terkait dengan penyelewengan dana desa. Yang kedua, ketidakpatuhan pemerintah desa dalam menggunakan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar dana desa itu tidak disalahgunakan. Yang ketiga, ternyata aspek lainnya adalah yang ini nanti akan saya diskusi dengan rekan saya. Desa itu malah jadi sapi perah. Jadi dananya itu meningkat dari tahun ke tahun, malah desa itu jadi sapi perah. Banyak pihak yang menggerogotin dana desa. Banyak oknum yang datang ke desa untuk minta dana desa. Banyak pengusaha yang datang ke desa untuk minta proyek di desa. Nah, karena itu saya coba membahas ini bersama Iswan Kaputa. Bang Iswan, nah kita panggil Bang Iswan ya, karena biasa sapaan-sapaan yang lebih akrab di antara kami. Bang Iswan mungkin bisa kenalkan secara singkat ya, dari mana dan bagaimana peran Iswan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui lembaga yang saat ini bekerja. Baik, Bang Sofyan, terima kasih. Saya Iswan Kaputra, MSI. Saya ini dari Yayasan Bitra Indonesia, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia. Sejak awal namanya Bitra, berdiri tahun 80. Jauh sebelum Undang-Undang Desa ada, namanya Bitra, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia, sebuah NGO di Sumatera Utara. Nah, kebetulan kali ini kami ada roadshow, berkunjung atau audiensi ke beberapa kementerian terkait riset kami, 5 kali riset dari sejak 2016 tentang implementasi Undang-Undang Desa, baik riset lapangan 3 kali dan riset referensi atau studi kebijakannya 2 kali. Gitu. Nah, sebetulnya Undang-Undang Desa ini lahir sekitar 7 tahun sebelum tahun 2014. Bukan, maksud saya bukan lahir tapi digagas. Digagas ya, 7 tahun sebelum 2014 ya. Nah, itu ada beberapa teman kita di DPR RI, utamanya teman-teman yang
menjadi motornya Parade Nusantara misalnya, ada Budiman Sujatmiko misalnya, waktu itu dia anggota dewan dan dia fokus betul untuk mengawal undang-undang desa. Tapi sebelum ini ada riset-riset yang dibuat oleh teman-teman NGO pendamping desa atau NGO yang konsen terhadap kemajuan desa ini. Di Jogja ada teman kita, ada IDEA, ada misalnya Universitas STPMD untuk pemerintahan masyarakat desa itu, ada Mas yang dia yang selalu disebut orang guru desa, Sutomo Eko, ada CRI, Combined Resource Institute, dan lain-lain. Semuanya meriset berdasarkan ekspertitas lembaga masing-masing. Kalau CRI misalnya soal teknologi desa yang sekarang diadopsi oleh pasal 86 ayat 1 sampai 6 tentang sistem informasi desa. Yang lainnya meriset tata pemerintahannya, bagaimana yang lain yang teramat baik dan lain-lain, sehingga 7 tahun setelah itu lahirlah Undang-Undang Desa di Januari tahun 2014. Nah, itulah asal muasalnya. Nah, Undang-Undang Desa ini memang keinginan pemerintah desa atau keinginan masyarakat desa atau keinginan sekelompok orang sebetulnya? Kalau dari riset-riset yang dilakukan, memang Undang-Undang Desa ini undang-undang yang dikehendaki oleh masyarakat desa. Kenapa? Sudah ada sekitar 8 regulasi sebelumnya, 8 regulasi tentang meregulasi desa, baik regulasi yang sifatnya mengatur khusus tentang desa, maupun dia dicantolkan atau disisipkan dalam undang-undang pemerintah daerah. Jadi dia nggak khusus mengatur desa gitu. Nah, dari situlah lahir undang-undang desa ini yang memang sudah berdasarkan riset yang betul-betul valid dan ada belasan jumlah risetnya, dan ini memang dijaring dari kehendak masyarakat, dijaring dari keinginan masyarakat. Jadi bisa memang kita simpulkan bahwa ini adalah keinginan masyarakat, karena masyarakat tidak puas dengan undang-undang desa sebelumnya. Kenapa nggak puas? Pengaturannya tidak detail. Terus sistem pengaturannya itu masih sentralistik. Baik yang khusus undang-undang desa maupun yang dicantolkan atau dimasukkan ke dalam undang-undang lain, dan tidak memberi ruang gerak dan kreativitas, termasuk dalam tanda petik kedaulatan atau kebebasan masyarakat desa untuk merencanakan perencanaan sendiri dan lain-lain. Begitu juga tidak ada misalnya stimulan seperti yang sekarang ada dana desa. Yang lalu kan tidak ada dana desa. Tidak ada dana desa, yang ada itu cuman ADD. Apa itu? Alokasi dana desa dan beberapa dana-dana yang lain yang itu nilainya kurang dari 300 juta setahun. Dan dikelola oleh pemerintah desa. Sebelum undang-undang desa ini. Berarti sebelum undang-undang desa mereka udah dapat dana. Ada dana tapi kecil, 300 juta setahun. Ya, ADD, dana perimbangan dari kabupaten dan beberapa dana lain, tapi nilainya itu 300 atau itu parkir di kasnya desa atau di pemerintah kabupaten uang 300 juta itu sebelumnya? Di pemerintah kabupaten, terus itu digunakan oleh desa. Menarik ini soal dana desa dengan undang-undang yang baru nih, Bang Iswan. Undang-undang 6 tahun 2014 ya. Nah, bisa nggak diceritain sekarang itu ada berapa dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, dan peruntukan dana desa itu untuk apa aja sebetulnya? Kalau yang terakhir 2021 itu mendekati 80 triliun untuk 75.000 desa. Nah, sebelumnya itu peruntukannya itu sebetulnya di awal-awal 2015 sampai ke 2017 bahkan 2018 itu masih lebih banyak itu pembangunan fisik
Oh, oke. Misalnya apa? Jalan, jembatan, dan yang paling banyak Ya. sebetulnya di desa itu membangun kantor desa hingga misalnya bertingkat dan lain-lain. Oh, uang itu digunakan. Uang itu digunakan. Jadi banyak digunakan untuk merehab dan membangun kantor kepala desa. Misalnya. Tapi ini kita cerita di luar di luar masa Covid ya. Iya, di luar, ya. Karena setelah masa pandemi ada PP baru yang mengatur agar undang-undang desa itu dikonsentrasikan untuk menangani dana desa. Dana desa untuk menangani pandemi Covid. Nah, ini kita lanjutkan cerita yang di awal tadi. Itu yang di awal itu maksudnya 2015, 16, 17, 18, 19 ya. Oke. Iya, 18 lah. Ya, 18. Nah, jadi sampai ke 2019. Jadi kami sebetulnya sebagai NGO yang konsen terhadap desa itu sama sekali kurang setuju dengan model seperti itu. Pembangunan fisik tadi itu. Jadi kami meriset. Iya. Di 2016 pertama kami riset dan 2017 kami juga ada gabungan NGO yang konsen dengan desa di Sumatera Utara, namanya Jamsu, Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara. Ini terdiri dari 7 lembaga. 7 lembaga ini memang tersebar di kabupaten-kabupaten. Ada 2 yang di Kota Medan, yang lainnya semuanya sisanya di kabupaten, dan mereka adalah pendamping desa. Dalam riset itu kita juga mengkaji atau mengamati APB desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, jadi waktu itu kita bandingkan dari 2016 ke 2017. Kita dapatkanlah 89% atau tepatnya 88,9%. Tapi saya bulatkan supaya gampang menyebutnya, jadi 89% pembangunan fisik. Dari berapa itu dana desa per desa lebih kurang? Waktu itu sudah mendekati 1,1 M per desa. Per desa. Jadi per tahun. Berarti kalau dia 89%, sekitar berapa? 100 juta? Sekitar 950 juta untuk pembangunan fisik. Dari dana 1,1 M. Iya. Wow. Nah, kira-kira begitu. Iya. Nah, ini yang kami kurang setuju dengan pola seperti ini. Tapi itu direstui pemerintah pusat untuk pembangunan fisik itu. Ya, ini ada penyebabnya kenapa pembangunan fisik ini lebih dipilih oleh pemerintah desa. Dan pemerintah pusat sepertinya tutup mata atau membiarkan? Tutup mata atau mengamini begitu dengan uang penggunaan fisik tadi itu ya. Karena pembangunan fisik ini sangat mudah dipertanggungjawabkan. Apa yang dibangun nampak bisa difoto ya. Kwitansinya jelas dari Panglom. Dan lain-lain semuanya ini lebih gampang. Padahal menurut kami kalau fisik dibangun 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun rusak lagi, dibangun lagi. Dengan duit desa tadi itu, dana desa lagi itu. Jadi ini semacam uang ini diputar sebagai siklus. Jadi kalau jalan rusak pakai lagi uang itu. Siklus program pembangunan. Udah meniru gaya-gaya pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Padahal niat Undang-Undang Desa merekomendasikan atau mengamanatkan adanya dana desa ini sebagai pemicu dan sifatnya temporary. Harusnya untuk apa itu? Mestinya ini untuk membangun masyarakat, kemampuan, keberdayaan masyarakat dan perekonomiannya. Bukan malah buat jembatan, buat gedung gitu ya. Itu boleh. Tapi tidak mayoritas ada. Tidak mayoritas. Iya, namanya infrastruktur fisik desa boleh. Infrastruktur fisik untuk produktivitas ke kebun yang biasanya jualannya betul-betul berliku sehingga hasil misalnya kalau kita di Sumatera Utara itu banyak sawit, hasil sawit nggak bisa keluar, boleh itu diatur. Tapi jangan persentasenya harus seimbang dengan pembangunan manusia dan fisiknya. Berarti pembangunan manusia dan ekonominya. Kalau kita hitung lah ya, kan tadi lebih kurang 950 juta untuk fisik. Kurun waktu 2015 sampai 2019 ya hasil penelitian tadi kan. Berarti sisanya untuk apa itu? Dari hasil penelitian BITRA itu? Sisanya baru pembangunan manusia. Apa misalnya yang dilakukan? Pembangunan ekonomi. Jadi
Untuk pelatihan-pelatihan, istilah pemerintah itu dan pemerintah desa BIMTEK. Oh, BIMTEK, bimbingan teknis. Wah, udah meniru gaya pusat lagi ya. Ini agak berbeda dengan istilah kita di NGO sebagai pendamping, yang istilahnya pelatihan, capacity building. Kalau teman-teman istilahnya BIMTEK, ya, bimbingan teknis. Nah, itu yang kita sayangkan karena BIMTEK-nya sendiri juga ini ya banyak yang banyak yang tidak maksimal, bisa kita bilang gitu kan. Ini sudah ditinggikan kali bahasanya tidak maksimal ini kan. Tapi kami pernah beberapa kali satu lantai dalam satu hotel untuk pelatihan, ada ruang A, ruang B. Kami di ruang A, bagaimana seriusnya misalnya pelatihan sistem informasi desa sampai jam 11 malam mereka udah ngantuk-ngantuk pun dia terlibat terus. Tapi ada pelatihan yang BIMTEK tadi, yang dengan pihak ketiga, istilah mereka juga IO, event organizer. Jadi kita nggak pernah mengistilahkan seperti itu sebetulnya. Materinya itu kadang-kadang yang serius dari 3 hari 2 malam misalnya. Cuma satu materi 2 jam. Itu kita intip-intip karena kami beberapa kali satu ruangan dalam pelatihan 3 hari, satu lantai. Nah, itu mereka dilatih di hotel. Dilatih di hotel. Bukan malah memanfaatkan apa yang ada di desa ya? Bukan. Padahal desa-desa sendiri belakangan waktu mereka juga sudah ada sebagian kecil yang mengajukan semacam joglo saung atau pusat pelatihan di desa untuk dimanfaatkan. Nah, itu dia. Oke, sekarang ke bagian berikutnya nih Bang Iswan, terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa. Ini saya membaca, sahabat hukum pidana membaca salah satu tulisan Bang Iswan Kaputra ini di kumparan.com. Itu judulnya ya menarik bagi saya. Desa ya, tanda kutip sapi perah baru. Wah. Kira-kira dari tulisan ini, pasti tulisan kan tidak sekedar hayalan ya, tapi kan berdasarkan riset, fakta lapangan. Ya, fakta lapangan. Gimana itu soal desa dijadikan sebagai sapi perah baru, Bang Iswan? Iya. Tapi sebelum ke situ saya mumpung teringat tadi siklus dana desa tadi. Setelah tahun 2017 ke 2018 kalau nggak salah pertama kali, pemerintah sudah mulai memprioritaskan dana desa itu untuk keseimbangan. Tahun 2018. 17 kalau nggak salah pertama ada PP yang setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah dan bunyi PP itu adalah prioritas dana desa tahun ini atau tahun 2017. Prioritas dana desa tahun 2018. Nah, di situ kami melihat keseimbangan antara pembangunan manusia, ekonomi, dan fisik. Diatur nggak presentasinya? Dia bukan presentasi, tapi ada angka-angka. Ada poin-poin. Poin 1 untuk ini. Gitu. Jadi jelas di situ, termasuk pelatihan itu menjadi yang tinggi. Sebelum nanti kita masuk sapi perah baru, pelatihan akhirnya dijadikan jalan juga untuk memerah. Kira-kira kan BIMTEK tadi itu dijadikan jalan untuk memerah. Nah, cuman meskipun sudah ada regulasi setiap tahun dikeluarkan, desa ini sudah terbiasa memang memperbesar bangunan fisik persentasenya daripada yang lain. Nah, ini memang jadi kebiasaan hampir semua desa. Kata pembangunan bagi orang desa termasuk pemerintah desa sebagian besar, ini saya cerita di luar Pulau Jawa, bukan di Pulau Jawa, itu identik sekali dengan bangun, membuat sesuatu, bangunan, jalan, gedung dan lain-lain, bangun. Jadi pembangunan manusianya tertinggal. Jadi gagasan-gagasan dalam perencanaan desa itu sendiri pun pembangunan manusianya tertinggal. Nah, di desa ini kan perencanaan itu sekarang sebetulnya kalau itu dijalankan sudah cukup baik ya. Dimulai dengan musdus. Apa musdus? Musyawarah dusun. Bahkan desa-desa dampingan NGO sebelum musdus ini ada namanya pramusdus. Pramusdus ini tidak disyaratkan dalam undang-undang dan aturan desa, tapi supaya kelompok-kelompok marginal dan kelompok berkebutuhan khusus di desa itu mendapatkan bisa mengusulkan
keinginannya dalam tahun itu supaya terwujud jadi pembangunannya, misalnya taman bermain disabilitas misalnya di desa dan lain-lain ya. Jadi mereka kita ajak, kita picu pikirannya untuk melakukan pramusdus dan mereka akan mengusulkan nanti di musdus. Setelah diusulkan, dari mereka harus ada yang mengawal sampai ke musdes, musyawarah desa, sampai proses-proses penyusunan musrenbang itu ke atasnya. Itu dia. Ya. Oke, kita kembali ke Sapi perah. Ya, sapi perah tadi itu. Gimana tuh ceritanya? Jadi setelah desa ini punya uang yang Iya. begitu besar, awalnya di tahun 2015 itu 700 sampai 800 Juta. ada yang 900 Per desa. tahun. Terus setiap tahun kan naik sampai sekarang ini bahkan rata-rata 1,3 M 1,3 M rata-rata per per desa. Ini kan filosofi Undang-undang desa. di mana ada gula. Oke. Di situ banyak semut ini Iya. kan terjadi ya. Jadi kelompok-kelompok yang merasa bisa memanfaatkan peluang ini, dana desa ini bisa mereka serap, itu sudah gatal aja pikirannya. Iya. Jadi di awal-awal dulu misalnya ada yang jualan software sampai belasan puluhan juta, ada yang jualan tower karena desa wajib mempunyai sistem informasi desa. Padahal sistem informasi desa misalnya itu bukan identik dengan tower yang sampai 20-an juta itu. Oke. Bahkan ada yang lebih, ada yang 45 juta. Sistem informasi desa itu ada yang sangat sederhana. Kalau desa punya 2 komputer dulu sebelumnya, data yang satu itu dipindahin ke sini, ke komputer yang satu lagi, yang satu bisa diinstalkan sistem informasi desa itu. Kalau desa itu sulit jangkauan internet, buat sistemnya offline. Tapi sistem itu bisa berfungsi untuk melayani masyarakat, untuk pendataan masyarakat secara detail, juga untuk pengurusan sesuatu yang sebetulnya masyarakat itu bisa 3 menit bisa keluar ngurus surat. Jadi filosofinya kan gini Bang Sofyan, masyarakat di desa itu kan kadang-kadang kalau pas ke ladang itu, kalau pas musimnya nggak nunggu panen gitu ya, kalau desanya petani padi, itu kan nggak punya waktu. Waktu dia siang itu paling banyak cuma 1,5 jam. 1,5 jam itu dia pulang ke rumahnya naik sepeda, itu niatnya mau makan siang. Jadi kalau dia sambil makan siang sambil singgah ke kantor desa, urusannya 5 menit selesai. Sistem informasi desa ini sangat efektif, masyarakat sangat terbantu. Ya, oke. Kembali ke apa tadi tuh, gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya. Itu siapa kira-kira semut-semut yang mencari gula itu untuk menggerogotin dana desa itu? Hampir semua pihak. Oke. Ya, misalnya teman saya punya tetangga. Iya. Tetangganya ini tadinya mocok-mocok lah ya, kerja serabutan di pihak swasta di kota gitu. Tiba-tiba karena dia punya channel katanya di Jakarta, di kementerian ada tapi dia punya gagasan dan lain-lain, dia mendirikan IO. Event organizer. IO-nya inilah yang mengambil dan berdasarkan kolaborasi dengan katanya pihak kementerian ini katanya ya, mereka mengambil bimtek tadi. Dari pemerintah desa untuk menjadi penyelenggara pelatihan dengan pakai dana desa tadi itu. Dana desa, padahal pelatihannya kayak yang saya bilang tadi. Jadi nanti bisa dilatih di mana, bisa di hotel, bisa di asrama, bisa di mana gitu, dengan mungkin waktunya panjangnya 3 hari 2 malam atau 2 hari 2 malam, bisa juga sehari semalam. Biayanya bisa 4-6 juta per orang. Rata-rata banyakan desa itu dipaksa untuk mengirim 2 orang, dan itu dari dana desa. Bahkan belakangan waktu ada yang sampai satu desa 6 orang. Kalau dia 6 juta atau 5 juta kali 6, 30 juta. Dengan mengambil dana desa tadi itu. Ya, jadi uang yang
niat undang-undang desa ini untuk memajukan desa. Bisa. Karena ingat, uang ini, dana desa ini nggak permanen. Iya. Suatu waktu nanti ini bisa dihentikan. Nah. Harapannya kalau ini digunakan untuk pembangunan ekonomi, ekonominya makin berputar karena desa oke. sudah punya modal. Iya, udah sustain ya. Itu makanya Ya. pemerintah buat regulasi juga di desa boleh buat usaha milik desa yang Ya. dengan badan hukum yang dinamai Badan Usaha Milik Milik desa. Desa. Oh. Badan usaha milik desa ini kalau mau bergabung antar badan usaha milik desa yang lain juga bisa dinamai dengan Badan Usaha Bersama Desa. Nah, desa. Oke. Nah, itulah kira-kira. Oke, yang satu itu yang IO. Jadi IO tadi itulah yang menjadi mesin menggogotin dana desa. Nah, modus lainnya Bang Iswan terkait dengan penyalahgunaan dana desa itu apa? Ada banyak sebetulnya ya Hmm. soal modus-modus ini. Tadi kan di awal saya juga bilang ada yang jual software. Nah, ya, jual software. Jual software. Penjualan software ini, pihak-pihak yang menjual software ini mengaku sudah direstui, baik kadang dari kementerian kata mereka, kadang dari kabupaten dan lain. Padahal sebagian besar dari mereka tidak. Dan ini dijual bisa 15 juta, bisa 17 juta. Satu software. Satu software Kepada dan pemerintah desa. kepada pemerintah desa. Wow. Dengan mereka bilang ini dengan software ini kalian nanti lebih gampang mengerjakan ini itu segala macam. Padahal kita sebagai NGO Iya. itu memberikan software itu dan diinstalkan dan pelatihannya sama masyarakat gratis. Waduh. Kita bekerja sama dengan Combined Resource Institute di Jogja, Ya. CRI, yang Ya. mengembangkan software sistem Untuk sistem informasi informasi desa. desa. Mereka beri kita yang bekerja sama Ya, ya, dengan ya. mereka diberi gratis untuk memberi kedampingan-dampingannya, dan kita sendiri ke calon operator di Oke. desa dengan syarat calon operatornya sudah di SK-kan kepala desa dan calon jurnalis warga yang bakal menangani sistem informasi desa ini, keduanya, Ya, ya. perpaduan keduanya, satu dari pemerintah desa, satu dari kader warga yang jadi jurnalis warga supaya seimbang. Ini memberikan pelatihan juga gratis ke mereka. Nah, itu yang mengaku-ngaku itu warga desa atau enggak? Atau dari pemerintah pusat, atau dari pemerintah kabupaten, atau dari kecamatan? Ini beragam. Ya. Ada yang dari warga desa tapi memang itu ya tahu cara ngakali seperti itu Ya. berjalan. Hmm. Ada bekas pendamping program-program lama. Oh, oke. Pendamping program lama yang udah dekat sama orang desa. Hmm. Bahkan software yang kita kasih gratis itu pun pernah mau Baik, diperjualbelikan. diperjualbelikan. Kita tangkap, Ya, nggak ya. boleh gitu. Ya. Ada yang dari kota gitu yang datang mereka ini, dan ada juga memang yang sebagian kita tahu ada bukti-buktinya dulu memang dapat restu juga dari pihak pemerintahan baik kabupaten maupun yang lain. Oke, Bang Iswan. Modus lainnya apa itu? Yang dilakukan pihak luar atau pihak desa sendiri terkait dengan gula tadi itu? Nah, ini betul-betul sangat banyak modusnya ya, betul-betul teramat sangat banyak lah ya. Misalnya sebelumnya pun ini terjadi, tapi setelah ada Satgas Dana Desa ini lebih marak lagi misalnya begitu. Ada di desa yang ini yang saya tulis di bancaan itu tadi di Sapi Perah Baru itu. Ada di desa yang mereka sebetulnya dari kalangan kadang pemuda desa, kadang dari organisasi kepemudaan tertentu gitu. Mereka mengakunya dari LSM. Oh. Dan dia biasanya datang ke desa pasangan sama wartawan. Oke. Satu mengaku LSM, satu mengaku wartawan. Ada juga satu-satu yang memang wartawan betul, LSM betul, ada satu-satu. Mereka datang ke desa dengan mencari, apalagi pas saat dana desa cair, pas baru sedang ada pembangunan, jadi mereka datang ke bubur panas itu langsung, begitu. Lalu mereka menanya-nanyakan sesuatu ini itu dan lain-lain. Menurut mereka ini salah, itu salah dan lain-lain. Terus ada yang maaf cakap dalam tanda petik diselesaikan di tempat. Jadi orang pemerintah desa bayar
jangan digulitakan. Iya, jadi bayar itu pun kadang-kadang itu begini. karena ditakut-takutin sama oknum wartawan dan LSM tadi. Menyalahi undang-undang dan mereka biasanya berlindung di belakang undang-undang keterbukaan informasi publik. Oke. Karena kan sebetulnya kan logikanya kalau bukan warga desa nggak bisa mengkritisi itu karena udah ada sistem dan mekanisme pembangunan dari mulai pengusulan, perencanaan sampai evaluasinya warga desa. Karena di warga desa itu juga ada BPD-nya, Badan Perwakilan Desa yang Badan Permusyawaratan Desa yang DPR-nya desa, gitu kan, mereka yang wajib mengawasi. Tapi karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang pers, mereka berlindung di Bali itu maksud saya, maka mereka datang ke desa untuk menanyakan itu, kan keterbukaan informasi publik, kan kira-kira gitu ya. Nah, setelah mereka dapat, biasanya yang diselesaikan dalam tanda petik diselesaikan di lapangan ini, itu kadang selesai, kadang juga lanjut persoalannya. Kalau yang tidak diselesaikan di lapangan lebih jelas lanjut lagi. Si pihak ini, si wartawannya memberitakan, si yang mengaku LSM-nya ini membuat surat ke Kejati. Kejati setempat. Lalu Kejati nanti menyurati ke kepala desa. Jadi ini menjadi blunder yang menjadi maaf cakap, dana desa itu jadi berserak. Tidak lagi fokus untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat desa. Pernah nggak ada kasus yang Bang Iswan dapatkan atau dapat dari informasi dari desa, misalnya ada oknum polisi, oknum kejaksaan yang juga ya dengan tanda kutip ya berusaha untuk mendapatkan gula tadi itu juga? Ya pernah ada, jadi dengan memomok, dengan menakut-nakuti dan lain-lain. Tadi pola yang saya bilang blunder itu, sebagian dari oknum-oknum itu memang ada di dalam rantai blunder itu. Itu dia. Nah, ini bukan hanya berakibat pada budaya korupsi yang makin tumbuh di desa, tapi ada akibat-akibat lain. Yang pertama saya menyatakan bahwa akibat korupsi tadi kan ini di dalam dana desa ini ketika disusun dalam RPJM desa, rencana pembangunan jangka menengah desa yang 6 tahun, lalu didetailkan dalam RKP desa, rencana kerja pembangunan desa yang per tahun, lalu didetailkan lagi dalam RAB pelaksanaannya sendiri. Ini kan semuanya kan sudah jelas untuk apa. Ketika ada orang-orang seperti ini datang, itu dananya ambil dari pos yang mana gitu ya? Kan logika kita ini dari kantong kepala desa. Ketika ini dari kantong kepala desa, kan kepala desanya mikir juga untuk ngeroain. Iya betul. Iya kan? Iya. Untuk ngeroain. Inilah makanya sekarang ini banyak perkara kepala desa yang masuk ini dan lain-lain, dan bahkan parahnya ada dana desa yang 1 tahun memang dipakai kepala desa semua. Dipakai kepala desa semua? Itu disumut. Oh iya? Kejadiannya. Dijadikan apa itu kepala desa orang itu? Ini rumit ya diceritakan karena dia berasal dari kalangan preman, kalangan keras. Dari kepala desa dan dia tidak terlalu peduli apa itu pembangunan dan lain-lain. Yang jelas ada uang yang ditransfer. Mungkin saya tidak tahu detailnya seperti apa, tapi saya baca pemberitaan karena itu desanya dekat juga sama desa dampingan Bitra. Saya baca pemberitaannya memang seperti itu. Jadi dana desa digunakan, diselewengkan 100% untuk kepentingan pribadi dia? Iya. Wow. Pribadinya. Nah, sehingga dia pun berurusan dengan penegak hukum dan diadili dan masuk penjara kalau nggak salah 6 tahun apa berapa gitu. Nah, itu beberapa hal, tapi sebetulnya sangat banyak, tapi mungkin bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya sebagian besar juga lupa. Nah, yang begini, yang satu lagi Bang Iswan, kan itu pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik itu kan selama ini kalau kita lihat proyek-proyek nasional itu kan pakai pihak ketiga. Nah, kira-kira kalau di dalam
penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik, apakah pakai pihak ketiga misalnya CV atau korporasi, dan mereka lah yang melakukan pembangunan itu. Dan tentu di sini ada kong kali kong juga antara korporasi tadi itu atau CV tadi itu dengan pemerintah desa. Modus itu gimana yang Bang Iswan ketahui? Modus itu terjadi di awal-awal dana desa. Oke. 2015 sampai ke 2017, 70 sampai 80% desa di luar Jawa itu menggunakan pihak ketiga. Bahkan banyak juga terjadi semua hal yang sifatnya mestinya diusulkan oleh pemerintah desa itu dikonsultankan saja, dibayar konsultannya, perencanaan ini itu dan lain-lain begitu kan. Nah, hanya dan dengan pola-pola yang mereka dapat untung juga, dapat untung, pemerintah desa dapat untung dari pola pihak ketiga dan lain-lain. Tapi kita belum pernah meneliti sebetulnya persentasenya sebesar apa dan lain-lain. Nah, cuman di tahun 2017, 2018 sudah mulai pemerintah dengan fokus mengeluarkan regulasi untuk fokus dana desa itu harus dibuat untuk apa. Ditambah lagi mereka menyarankan keras agar dana ini swakelola, tidak di pihak ketiga kan, kecuali pembangunan atau apa pembangunan desa itu yang mau dilaksanakan itu membutuhkan spesifikasi khusus atau keahlian khusus yang itu tidak bisa dilakukan oleh warga desa. Nah, sehingga dia harus pakai pihak ketiga yang expert, yang ahli dalam bidang itu. Berarti di situ ada proses tender ya? Mestinya ada proses tender, mestinya ada proses tender. Nah, niat pemerintah dengan undang-undang desa ini kan sebetulnya sudah sangat baik dengan aturan-aturan turunannya. Saya kira ya, karena saya mengkaji undang-undang dan aturan turunannya itu. Kalau ini misalnya disarankan keras pemerintah untuk swakelola, swakelola ini kan akan menguntungkan warga desa. Karena mereka yang mengerjakan proyek fisik itu dan mereka dibayar dari dana desa. Dari dana itu berputar ke desa itu. Betul. Jadi bagi mereka lagi misalnya yang kurang berkesempatan punya pekerjaan tetap dan lain-lain, itu betul-betul sangat terbantu dan tertolong. Dan kalau swakelola itu menurut Bang Iswan sangat tipis untuk dikorupsi ya? Sangat tipis. Tapi ada kemungkinan dikorupsi juga nggak? Ada kemungkinan di pembelian barang. Karena pembelian tetap dilakukan oleh pemerintah desa ya? Upah, jasa itu baru ke masyarakat. Lain itu tetap masyarakat karena itu swakelola. Di situ ada peluang juga untuk korupsi karena mereka bisa belanja ya? Ya, di upah ini mereka nggak bisa, nggak mau masyarakat yang udah dipekerjakan, udah keluar keringat, udah 1 hari kerja, bayarannya 100.000 terus 80.000 kontingen 100, itu sangat kecil yang di situ. Tapi kalau di pembelian bisa, tapi itu pun tipis ya. Kira-kira begitulah. Nah, Bang Iswan mengamati nggak di masa COVID kan? Masa COVID itu kan ada lagi regulasi yang berbeda ya tentang penggunaan dana desa. Kira-kira peluang untuk penyelewengan di masa COVID yang menggunakan dana desa itu ada nggak ya? Sebetulnya kalau kita cerita peluang penyelewengan ini ada aja dimanapun, di situasi apapun, di kondisi apapun ya. Sebetulnya kalau mau dihapuskan penyelewengan itu adalah tergantung moral dan mental orangnya. Jadi pendidikan untuk perubahan moral yang lebih baik itu menjadi satu hal yang penting. Tapi memang kita juga tidak pasca COVID, bukan pasca COVID, maksudnya sampai sekarang masa COVID sampai sekarang ini belum pernah melakukan kajian soal penyelewengan ini karena gerak kita juga terbatas. Jadi yang biasanya pendampingan ke desa itu satu desa itu misalnya sebulan bisa sekali datang, masa COVID ini setahun belum tentu sekali. Sehingga observasi tentang
penyelewengan itu tadi agak Kesulitan. kesulitan didapatkan informasinya ya. Kalau biasanya kan kita sebulan sekali datang ke desa itu, Ada aja informasi bahkan ya. kalau lagi ada kegiatan bisa sebulan 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Ini kan observasinya gampang. Ya, Sambil berkegiatan dan lain-lain kan kita bisa lihat dan kita bisa Ya. ngobrol, menanyakan Ya, ya. sesuatu bagaimana dan lain-lain. Ya. Itu gampang didapatkan. Ini yang agak sedikit jadi kendala untuk mengobservasi dana desa pasca Covid. Tapi dari riset dilakukan di desa lain di luar Sumatera, ada nggak informasi soal itu? Saya belum baca juga. Belum baca ya? Untuk di desa belum baca, tapi Ya. mungkin di tingkatan yang lain memang ada. Oke, Bang Iswan, ini bagian akhir. Kira-kira, ya, saran Bang Iswan, bagaimana mencegah terjadinya penyelewengan dana desa agar dana desa itu digunakan sesuai dengan filosofis Undang-Undang Desa, membuat ekonomi masyarakat desa berputar dan kesejahteraan di desa meningkat. Jadi tanpa penyelewengan kan berarti dana itu memang betul-betul atau salah sasaran. Jadi kalau tidak ada penyelewengan, tidak salah sasaran, berarti kan dana desa itu memang bermanfaat bagi dana desa. Dan bagaimana mencegah di masa depan atau saat ini penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa itu? Ini pertanyaan yang teramat berat sebetulnya, Ya, ya. karena kan bukan hanya di tingkat desa, di semua tingkatan. Ya. Bukan hanya di Indonesia, hampir di semua negara ini Ya. memang tidak ada negara yang zero korupsi gitu, nggak ada. Ya. Ada yang sangat kecil korupsinya, nah itu udah sangat baik misalnya. Jadi tadi saya udah sebut-sebut sebetulnya ada formulasi-formulasi khusus untuk merubah pendidikan mental itu. Oh, mental masyarakat desa dan termasuk pemerintah desa. Termasuk pemerintahan desa, Ya. itu satu hal. Hal yang kedua, kelemahan besar di desa ini adalah kapasitas PMD. Apa itu PMD? DPR-nya desa. Oh, DPR-nya desa. Ah. Oke. BPD maksud saya, Badan BPD. Permusyawaratan Desa, Oke. BPD, Ya, ya. DPR-nya desa. Kami memang melihat dampingan kami ada 118 desa. Oh, banyak. Dan ini setiap 3 tahun ini bergulir berganti desa. Ada juga desa yang sampai 2 kali 3 kali periode, artinya sampai 6 sampai 9 tahun ada, tergantung cepatnya mereka berubah gitu ya. Kami melihat di semua dampingan itu misalnya memang yang lemah itu BPD-nya. Padahal fungsi BPD salah satunya controlling. Sangat penting, controlling salah satu. Iya. Controlling macam-macam itu Iya. sentralnya hampir sama dengan di kabupaten. BPD itu yang ngangkat dan memilih siapa? BPD itu ada 2 mekanisme, Iya. ada dengan musyawarah dan Oke. ada dengan pemilihan warga langsung. Ada Oh. juga musyawarah itu didasarkan dengan utusan dusun. Iya. Jadi boleh BPD dipilih secara musyawarah, tapi dia harus berdasarkan keterwakilan utusan dusun. Dan tugas Misalnya- mereka salah satunya itu ya, melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Betul, penggunaan Oh. sampai pembangunan fisik dan lain-lain. Nah, Nah. perkaranya adalah BPD ini lemah. soal kemampuan, soal kapasitas BPD yang memang itu menonjol sekali, cukup lemah di desa-desa ini. Sehingga bisa dengan tanda kutip dikendalikan oleh pemerintah desa. Bisa. Oh. Bisa dikendalikan, terus apa ya, mereka kurang memahami tugas pokok dan fungsi. Oke. Bagi ada BPD yang maju, pintar, kapasitasnya bagus, dirangkul sama kepala desa. Oh. Jadi harusnya dia mengawasi, ada koalisi. jadi teman. Waduh. Belum lagi nanti ada pekerjaan khusus yang mesti di pihak ketiga kan? Iya. Kasih Ke dia proyek. konconya BPD yang punya legitimasi misalnya CP, Iya. BT dan lain-lain. Iya. Melalui BPD-nya dikasih misalnya begitu. Ini memang selama undang-undang desa ini ada, permainan di desa itu udah hampir sama dengan permainan di kabupaten, provinsi, dan bahkan negara. Karena memang desa ini kan dengan undang-undang desa kan dalam tanda petik dia berdaulat, dia berancang sendiri. Dan kabarnya juga kos untuk menjadi kepala desa pada saat pemilihan kepala desa juga tinggi ya? Tinggi sekali. Oh. Berapa M itu? Yang terakhir tahun 2019, Iya. saya mendengarkan ada
Tapi ini kevalitannya Ya, nggak masih apa-apa. anu Ini ya, informasi masih, ya. Informasinya Ya, itu kabar ya. burungnya yang saya dengar 1.600.000 untuk satu suara. 1.600.000 untuk satu suara. Dan Untuk ini pemilihan kepala desa. dan ini desa daerah industri. Wow. Desa itu Uh-huh. perkampungan tapi Ya. dia industri. Maksudnya desa industri itu apa? Ada perusahaan-perusahaan besar di situ. Oh, di desa itu. Perusahaan taraf internasional di situ. Iya, 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 iya. Ya. Kenapa bisa begitu? Saya juga bingung awalnya. Sudah gila ini, gitu kan? Ternyata sebelum dia nyalon, Iya. itu sudah berbisik dengan pihak-pihak industri tadi. Oh. Dan setelah dia jadi, itu sudah ada daftar di tangannya sebagai rekanan industri tadi. Oh. 1, 2, 3, 4. Ini punya bapak ya. Memulangkan uang yang tadi. Dan ini desanya desa besar karena dia dekat Pekan, penduduknya banyak. Iya, iya. Kalau 1.600.000 per suara, misalnya, Iya. kali 6.000 pemilih Iya. misalnya. Udah berapa dia? 16 M. Itu kabarnya Wow. bisa dipulangkan dalam setahun dan bahkan ada bonusnya bisa buat rumah baru dan mobil mewah baru. Oh, dalam 1 tahun uang itu bisa kembali. Bisa kembali. Karena dana desa aja ditambah dengan yang lain-lain tadi tuh ya. Dana desa nggak dilirik untuk Oh, desa enggak dia, tapi ada sumber lain. sumber lain. Oh. Kalau ada 6 saja Iya, misalnya, bukan maksud saya ada 6 saja yang daftar dia tadi, Iya, iya. jatah dia Iya. menjadi rekanannya, dia menentukan dan untungnya besar, ya sudah. Kalau desa-desa yang tidak dekat dengan industri atau tidak ada industri itu berapa kos untuk menjadi kepala desa? Kalau itu bervariasi ya, yang saya dengar juga isunya juga bisa 50 sampai 200 per suara gitu. 50.000 sampai 200.000 per suara. Jadi masyarakat desa kita udah mulai komersil juga ya? Ya, tapi itu untuk desa yang betul-betul mengandalkan dana desa. Iya, iya, iya. Ada desa-desa lain yang juga sebetulnya juga dia cuma mengandalkan dana desa dan sumber lain sedikit gitu. Itu sudah juga sampai ada yang 500. Bayangkan 500.000 per suara. Ya, bayangkan padahal pilkada sendiri itu nggak sampai segitu. Iya, betul. Nah, jadi ini kan apa ya? Iya. Money politik ini kayak buang angin juga. Rasa memang ada, memang apa, tapi sulit untuk Dideteksi. Kan. Oke. Tapi itu praktek itu memang ditemukan di banyak desa ya? Karena Bang Iswan juga ada bekerja di berapa tadi 18.000 desa ya? Ditemukan di banyak desa. Oh. Jadi kami baru audiensi dengan Menteri Desa, Iya. juga Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Salah satu kami dari Jamsu, Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, beberapa teman itu memang juga mengadukan hal-hal itu. Oh, tentang money politik pemilihan kepala desa. Ya, karena sampai para pendamping desa yang sebelum adanya undang-undang desa ini sedikit frustasi, Oh. sampai kadang-kadang kita menggagas juga gitu kan, udahlah dana desa ini dihentikan aja. Karena dia untuk jadi kepala desa butuh uang karena money politik, maka dia akan otomatis menggerogotin dana desa itu ya. Itu yang terjadi. Oh. Nah, yang kedua efeknya tadi, Iya, selain budaya korupsi makin membesar, Iya. pelayanan masyarakat desa dengan sistem tadi LSM wartawan yang Iya, datang iya, iya. sepasang tadi, Iya. pelayanan untuk masyarakat desa oleh pemerintahan desa Iya. menurun drastis. Oh. Karena si kepala desa ini udah panas saja kursinya di kantor desa itu. Iya, iya, iya. Nggak betah dia duduk di situ. Nggak betah dia duduk di situ. Karena nanti satu hari itu pas dana desa cair, mau sampai 6 orang datang, mau sampai belasan. Untuk minta proyek, minta jatah. Macam-macam yang Macam-macam. saya sebut tadi modus-modusnya itu, Iya, iya, iya. kesalahan ini itu segala macam, Oke. ngadu ke Kejati, ada yang diberitakan di koran Iya, dan iya, iya, iya. abal-abal atau apa namanya media online yang dibuat-buat sendiri misalnya begitu ada gitu kan, sehingga si kepala desa jarang ada di kantor kepala desa. Oh. Padahal urusan apapun. Karena itu tadi ada orang-orang yang datang Iya, minta jatah iya. ketika uang desa itu cair.
Padahal urusan apapun 80% tekenan kepala desa. Oh. Jadi rumit pelayanannya, jadi Karena menurun. kepala desa nggak ada, lari dia takut orang-orang yang datang ke kantor kepala desa minta uang tadi itu. Betul. Oh. Jadi kadang-kadang ditelepon kepala desanya sama warga. Iya. Jumpai saya di rumah Iya. jam 11 malam ke bawah ya. Iya, Jam iya. 11 ke jam 12 malam jumpai saya di rumah. Itu satu hal. Hal yang lain, jumpai saya di warung ya. Ini warung yang tersembunyi ini gini. Karena yang datang itu, kadang-kadang kalau sudah semuanya dirasa benar dan kepala desanya misalnya atau aparatur desanya ngotot tidak mau memberi, yang datang itu akhirnya begini, Pak, saya kan udah kesini Pak ke lapangan, masa sih uang minyak saya aja nggak Bapak ganti? Tadi saya ganti busi di jalan, rantainya patah, minimal 100.000 aja bisa Pak. Sampai begitunya ya. Itulah. Baik, ini ternyata jadi banyak PR kita ya, Bang Iswan ya, untuk mengatasin penyaluran dana desa yang sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dan ekonomi masyarakat desa. Apa closing statement Bang Iswan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa? Sebetulnya yang paling penting pertama itu adalah pembangunan manusianya. Oke. Kapasitasnya dan lain-lain. Tadi saya belum selesai menyatakan misalnya kalau pembangunan fisik bisa setahun rusak, 2 tahun rusak, 3 tahun rusak, atau 5 tahun rusak. Kalau manusianya dibangun ketika dia masih berkarya dan belum pikun, itu dia akan bisa survive. Survive dan dia akan cari akal untuk membangun ekonominya secara pribadi maupun kolektif. Oke, itu pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Ketika misalnya mereka sudah dibangun, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dari mulai perencanaan, libatkan dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 4 tahap ini mesti dilibatkan warga. Meskipun ada BPD, keterwakilan warga, meskipun BPD itu adalah keterwakilan warga, tapi beberapa warga yang paham juga mesti dilibatkan di sini. Oke, yang kedua, untuk mengatasi orang-orang yang ingin mengambil dana desa itu gimana caranya, Bang Iswan? Saya kira yang itu memang sulit ya. Sulit ya. Karena pemerintah sudah pernah mencoba misalnya membuat satgas dana desa. Oke, itu juga nggak jalan ya. Tadi kita ceritain satgas dana desa juga dari lingkaran rantai yang saya ceritakan tadi, ternyata oknum-oknumnya kadang-kadang ada di dalam malahan. Gitu loh. Jadi apa di stop aja dana desa supaya masalah ini bisa teratasi? Kan nggak mau berikan jalan keluar juga nyetop dana desa. Advokasinya udah lama 7 tahun. Gitu. Kadang-kadang dengan dalam tanda petik frustasinya kita berpikir tadi, iya. Dan kerumitan itu belum bisa diatasi walaupun udah ada satgas. Tapi saya tidak tahu apakah bisa misalnya stop ini sebagai shock terapi. Kalau misalnya 2 tahun dana desa nggak disalurkan, atau 5 tahun ini dana desa nggak disalurkan, gimana kalian misalnya? Ini shock terapinya. Oke, nanti kita salurkan lagi, tapi berjanji ya, bla 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 bla. Tapi kan sulit. Sulit ya. Karena betul. Ada lagi Bang Sofyan. Iya. Politik di desa itu sama dengan kabupaten, provinsi dan lain-lain. Dalam satu malam, saat pergantian kepala desa, apa yang dibangun secara bersama oleh masyarakat, pemerintahan desa dan kita, itu bisa dinolkan dalam satu malam. Kenapa dinolkan? Beberapa desa misalnya yang sudah pasang SID, sistem informasi desa, dan beberapa sistem lain di desa yang mengikuti anjuran-anjuran atau mengimplementasikan undang-undang desa sudah mulai nampak baik, ada perpustakaan dan lain-lain. Begitu juga kelompok-kelompok masyarakatnya sudah sangat maju. Misalnya kita udah kadang-kadang sentuh sampai 6 tahun, kadang sampai 9 tahun, kadang cuma 3 tahun, tapi udah terlihat kemajuannya. Dengan ganti kepala desa, semua itu tidak difungsikan lagi. Misalnya sistem informasi desa yang udah begitu baik, mau nyari data warga, mau buat bantuan,
beberapa di situ janda, berapa di situ anak-anak di bawah 5 tahun dan lain-lain. Hanya tinggal pencet beberapa tombol sudah keluar, itu dinolkan, tidak difungsikan lagi. Mereka bangun lagi. Entah bangun yang baru, entah buat sistem yang baru, entah tidak pakai sistem supaya tidak ketahuan orang APBD-nya tidak diupload dan lain-lain. Itulah kira-kira. Oke, baik. Sahabat-sahabat hukum pidana, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Iswan Kapurta dari Bitra Indonesia yang sudah bekerja puluhan tahun melakukan pendampingan masyarakat desa. Jadi apa yang disampaikannya itu cukup mendalam ya, dan cukup representatif, kita pahami dan kita pertimbangkan kebenarannya karena memang beliau langsung menemukan fakta itu dari desa ya. Jadi beliau bukan orang sembarangan dan beliau bekerja langsung dan bertemu langsung, bahkan beliau juga memiliki semacam jaringan ya, jaringan masyarakat Sumatera Utara yang memang mendampingi masyarakat desa dan pemerintahan desa. Jadi kita jalan keluar yang disampaikan Bang Iswan tadi, salah satunya adalah bagaimana dana desa itu digunakan untuk pembangunan manusia. Menurut saya itu sangat penting ya untuk segera diimplementasikan sehingga dana desa itu memang bermanfaat bagi masyarakat desa. Tetapi tentang penyelewengan, penyalahgunaan dana desa yang masih berlangsung masif di desa-desa di Indonesia, itu masih jalan keluarnya masih agak sulit ditemukan. Pemerintah pusat sudah membuat satgas untuk penghapusan, untuk penanggulangan mafia-mafia yang menyalahgunakan dana desa itu, tapi ternyata juga tidak efektif. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana, terima kasih Bang Iswan sudah hadir di podcast Ahmad Sofyan Law and Justice Channel. Mudah-mudahan kita bisa segera dapat respon dari pemerintah atau dari sahabat-sahabat hukum pidana yang menyaksikan acara ini, bagaimana mengatasi itu. Silakan tulis komentar Anda di siaran ini. Dan sekali lagi terima kasih Bang Iswan, dan jangan lupa sahabat-sahabat hukum pidana untuk subscribe dan share video ini agar kita bisa tidak tersesat dalam memahami pembangunan dan dinamika penggunaan dana desa. Terima kasih dan salam hukum pidana.